Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tini Terus. Hari ini saya akan bahas tentang sebuah channel Bapak Ibu ya. Nama channelnya True ID, yang berjudul Allah Sudah Mati. Kita dengarkanlah dulu apa yang dibahas oleh ibu ini ya. Sama-sama kita mendengarkannya, baru saya beri masukan. Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki lembaran hari yang baru, renungan malam dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Yohana Ibrahim dengan tema Allah Sudah Mati. Kalau Allah itu benar-benar ada dan hidup, seharusnya kita memiliki pengalaman nyata dengan Dia. Sama seperti realitas hubungan interaksi kita dengan seseorang di dunia ini, demikian seharusnya kita berinteraksi dengan Allah. Oke, sampai di sini aja dulu. Sampai di sini aja dulu ya, nggak usah panjang-panjang saya ambil, Bapak Ibu. Jadi kata ibu ini, judulnya tadi adalah Allah Sudah Mati. Seharusnya kalau Allah itu hidup, ya bisa berinteraksi seperti manusia berinteraksi, Bapak Ibu. Seorang penginjil khotbah seperti ini sangat sadis ya, sangat sadis bagi saya, karena tidak gampang Bapak Ibu seorang penginjil ya. Ini kan mengenai Allah ini, mengenai Tritunggal ini Bapak Ibu, ini adalah pusat of Alkitab. Kalau saudara tidak lulus dengan Tritunggal, then how? Ya, I don't know to see. Ya, right? Lebih baik kalau saya, saya nggak mau menginjil Bapak Ibu. Karena yang saya takuti adalah Tuhan Allah yang hidup. Allah itu hidup, bukan mati. Jadi saya tidak mau sembarangan tok rubis ya, atau mencari subscriber atau mencari uang gitu loh ya kan, untuk memberitakan firman Tuhan ini. Nggak ada niat ke sana Bapak Ibu ya. Jadi dengan hati yang tulus Bapak Ibu saya memberitakan firman Tuhan Bapak Ibu di YouTube ini ya. Kalau saya mau tampil di YouTube Bapak Ibu, berdoa dulu Bapak Ibu, supaya saya nggak mau mengeluarkan rubis ya, tok rubis Bapak Ibu, tok omong kosong gitu, lari dari kebenaran. Karena Allah bagi saya ya. Allah bagi untuk ibu ini saya nggak tahu. Tadi kan dibilangnya mati ya. Allah yang saya sembah itu ya hidup Bapak Ibu. Ya. Dia hidup, bukan mati ya. Makanya saya takut Bapak Ibu untuk melakukan sesuatu yang mengeluarkan dari mulut saya ini kata-kata yang di luar kebenaran. Ya. Bagaimana? Oke, seperti yang dikatakan ibu ini. Kalau memang Tuhan hidup, pasti seharusnya kita dapat berinteraksi dengan Dia. Wow. Bapak Ibu, ini kan HP kan? Ini kan HP. I call somebody, ini namanya interaksi. Ya. Kalau saya menelepon seseorang, pasti ini kan namanya interaksi, Bapak Ibu. Bagaimana kita berinteraksi dengan seseorang ya, karena kita bergaul akrab. Contoh, tadi udah buat contohnya sesama manusia berinteraksi. Kalau saudara mau pingin berinteraksi, contohnya yang kedua adalah roro jahat lah dulu saya buat ya, masuk ke roro jahat. Tidak semua orang bisa melihat roro jahat Bapak Ibu. Bagaimana saudara berteman dengan roro jahat? Ya bergaul akrab dengan dia. Contoh, kalau saudara pingin kaya, bertemanlah dengan Baal. Kalau saudara ingin memiliki ilmu sihir, ya bertemanlah sama ilmu sihir. Namanya siapa ya? Namanya bukan Leviathan, bukan apa namanya?
Jadi tidak semua orang bisa melihat roh-roh jahat, para setan lah ya kan. Contohnya lah yang paling mudah di Indonesia, untuk supaya cepat kaya berteman dengan tuyul Bapak Ibu, atau supaya laris jualannya bertemanlah dengan ya pocong ya kan. Ya bagaimana saudara berinteraksi dengan mereka? Ya saudara harus berteman Bapak Ibu, berteman akrab. Begitu juga dengan Tuhan Allah yang hidup Bapak Ibu. Kalau bagaimana saudara bisa berinteraksi dengan Tuhan? Ya lewat doa. Apakah saudara, maaf kalau saya ngomong, apakah saudara menganggap doa itu, berdoa sendiri itu orang gila karena sendiri ya? Berarti saudara selama ini menganggap yang berdoa itu ya orang gila karena dia sendiri. Saudara tidak pernah menganggap saudara berinteraksi dengan Allah yang hidup. Ya percuma dong berdoa dong. Ya kan? Percuma dong saudara khotbah kalau ya saudara nggak berinteraksi dengan Allah yang hidup. Ya kan nonsen namanya ini bang. Ya kan? Seorang penginjil bisa bicara seperti ini, aduh tuh sih lagi deh Bapak Ibu ya kan. Sangat sadis bagi saya ya. Bisa dikatakan Allah itu sudah mati ya. Bisa pula dibuat contohnya seperti manusia. Kalau memang Allah itu hidup, dia akan berinteraksi dengan kita. Ya, terlalu sadis. Oke, Allah itu Bapak Ibu roh, tembus ruang dan waktu. Saudara berpikir Allah itu di surga Bapak Ibu, every day, everywhere, every time, every ya di surga terus ya. Apa Allah itu tidur gitu loh maksudnya? Emang tempat dia di surga Bapak Ibu ya? Apakah dia tidur gitu, tidur? Apakah karena dia di surga nggak nampak lagi manusia? Sudah gelap gitu ya kan? Kita kembali ke perjanjian lama dulu. Waktu Adam dan Hawa Bapak Ibu jatuh dalam dosa, apakah Tuhan nggak tahu? Apakah nggak Allah nggak tahu? Sangat tahu Bapak Ibu. Tahu Allah, karena dia kan Allah yang hidup. Ya. Allah tidak pernah mati, dia hidup Bapak Ibu. Hanya kita nggak bisa melihat dia secara langsung. Karena apa Bapak Ibu? Karena ada Alkitab Bapak Ibu ya. Kita baca dulu ayat Alkitab ini. Ada ayat Alkitabnya, sehingga kita tidak tahu Bapak Ibu ya. Kita baca dulu Bapak Ibu. 1 Korintus 13 ayat 10 sampai 12. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Suatu gambaran yang samar-samar. Ya. Tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi ini nanti Bapak Ibu kalau kita masuk ke surga ya. Nanti kalau Ibu masuk ke surga baru nanti sadar, wow, atau pas penghakiman nanti, wow, siapa sebenarnya Allah itu. Oke, kita masuklah dulu, saya bahaslah dulu Tritunggal ya, supaya paham Ibu ini ya, dan supaya jangan sembarangan khotbah seperti ini ya kan. Kasihan jemaatnya ya kan, masa Allah sudah mati ya kan. Saya akan masuk dulu Bapak Ibu di perjanjian lama supaya saudara tahu ya. Kita baca Bapak Ibu Kejadian ya. Keluaran langsung, keluaran aja lah, nggak usah Kejadian lah. Keluaran 3 ya Bapak Ibu. Keluaran 3 ayat 15 sampai 16 ya.
Saya akan baca. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah memindahkan kamu dan juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Ya. Jadi Bapak Ibu, ada di sana dua akdom ya. Dituliskan di sana Tuhan Allah, kalau bahasa Inggris Lord God ya. Kalau saudara klik the Lord and God ya, you must find Yahweh and Elohim ya Bapak Ibu. Di tulisan Ibrani ya. Tulisan Ibrani you klik the God. Jadi you find the Elohim ya, God Elohim, Lord Yahweh atau Yeshua. Jadi itulah di perjanjian lama Bapak Ibu ya. Ada dua dituliskan di sana, yaitu Tuhan dan Allah. Ya. Kita baca Bapak Ibu Matius 1 ayat 21 ya. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Allah mengambil rupa ya, merendahkan diri sama seperti saya dan saudara. Manusia Bapak Ibu ya. Yang namanya Bapak Ibu Yesus. Namanya Yesus Bapak Ibu. Kita baca Bapak Ibu Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Siapa Bapak Ibu itu Bapak Ibu? Yesus. Kita baca Bapak Ibu Filipi 2 ayat 9 sampai 11 ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Bapak Ibu. Tapi orang-orang pilihan saja Bapak Ibu yang bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Bapak Ibu. Amin. Itulah kita lahir di sini Bapak Ibu. Kita lahirkan di masa kasih karunia Bapak Ibu ya. Jadi pergunakanlah, kalau saudara berdoa, panggilan nama Tuhan Yesus Kristus ya, tak perlu pakai Yahweh, Elohim ya kan ya, atau saudara berala Ibrani ya kan, tak perlu Bapak Ibu. Saudara nggak usah saudara buat ribet hidup ini ya. Oke, yang mati Bapak Ibu siapa Bapak Ibu? Apakah Allah yang mati yang di kayu salib Bapak Ibu, sehingga saudara bisa mengkhotbahkan bahwa Allah itu sudah mati? Apakah Allah ikut juga mati? Ini kalau saudara tidak paham lagi, saya nggak tahu lagi Bapak Ibu. Ya kan? Karena Allah Bapak Ibu, Allah itu Bapak inside. Ya, kalau saudara coba buka saudaraku, Password for Android ya,
Mass word for Android. Ya, di sini banyak bahasa apapun ada di sana Bapak Ibu. Dan bahasa Ibrani, Yunani ada di sana. Kita klik Bapak Ibu ya. Kita klik Yohanes 1 ayat 1 Bapak Ibu. Yohanes 1 ayat 1 saya akan bacakan Bapak Ibu ya. KJV ya. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So you create the God ya. You create the God, the Theos ya. Jadi di sini ada penjelasannya Bapak Ibu ya. Penjelasannya saya akan bacakan. The Godhead Trinity. Number 1, God the Father, the first person in the Trinity. Jadi Bapa, the first itu nama pertama dari Trinitas. Ini pakai in, ya. Saudara akan bedakan in. Kalau tadi out, kalau tadi dibuat the first person out the Trinity, baru ada 3 Allah orang Kristen, ya kan? Baru ada 3 Allahnya ya. Tetapi karena ini bicara in, kalau in itu inside Bapak Ibu, jadi tidak terbatas. Makanya dibilang Allah itu maha tahu, Allah itu maha hadir, karena dia pakai in. Tembus surang waktu ya. Number 2, Christ or Jesus ya. The second person of, dia pakai of Bapak Ibu. Jadi ini penulisannya, saya percaya siapapun yang menuliskan ini ke bahasa Inggris, saya percaya dia dipakai Tuhan ya. Christ or Jesus, the second person of, ini dia pakai of the Trinity ya, bukan pakai in ya, of ya. Jadi if you put the kalimat Bapak Ibu untuk nama seseorang, dia pakai of ya. Jadi Bapak Ibu, Kristus second itu nomor 2 Bapak Ibu dari Trinity. C, Holy Spirit, the third person in. Jadi Bapak Ibu, Holy Spirit dengan Father itu pakai in, berarti tembus ruang dan waktu. Makanya benarlah yang dikatakan Yesus itu kepada Filipus ya. Filipus, sekian lama saya bersamamu, engkau tidak mengenal saya. Percayalah kamu, saya di dalam Bapa, Bapa di dalam saya. Jika engkau melihat saya, engkau sudah melihat Bapa. Inilah tadi Bapak Ibu, inside of Jesus Bapak Ibu. Makanya waktu Yesus mau mati Bapak Ibu ya, mengembuskan napas Bapak Ibu, Yesus berbicara, Eli Eli sabachthani, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Allah keluar Bapak Ibu. Contohnya kalau saya mati Bapak Ibu, roh saya keluar, sukma saya keluar. Jadi badan ini matilah kalau roh sudah keluar. Contoh kalau saudara bersemedi, roh itu keluar Bapak Ibu. Jadi tubuh ini diam Bapak Ibu. Jadi kalau orang bersemedi itu harus sendiri, nggak bisa berdua Bapak Ibu. Takut nanti disentuhan jadi mati, ya kan? Ya. Jadi Allah itu tidak pernah mati Bapak Ibu ya. Jadi waktu Yesus bangkit dari kematian, saudara bedakan tubuh kemuliaan Bapak Ibu. Tidak ada seperti Yesus di muka bumi ini ya. Kalau orang mati ya mati, ya kan? Tubuhnya kembali jadi tanah Bapak Ibu. Roh itu hidup. Jadi saudara jangan berpikir kalau saya mati nih, contoh-contohnya. Kalau saya mati, tubuh saya kembali kepada tanah, tapi roh saya hidup forever Bapak Ibu. Ya, jadi roh saya nggak pernah mati. Jadi yang merasakan sakit itu Bapak Ibu roh, bukan tubuh. Ya. Contoh kalau sukma, kalau roh saudara keluar dari tubuh saudara, mau kau lukai pun ini, kau cubit-cubit, kau potong, nggak akan ada teriakan Bapak Ibu. Tetapi karena ada roh, makanya dikatakan firman Tuhan di Kejadian ya, roh itulah
menghidupkan. Napas kehidupan itu adalah roh. Ya, jadi roh itu dimasukkan Bapak Ibu. Waktu diciptakan manusia, Tuhan kasih roh. Psst, masuk. Makanya hidup. Ya. Jadi roh itu tidak pernah mati. Jadi saudara, makanya saya bilang malaikat-malaikat nih yang jatuh-jatuh ini atau akabegu atau roh jahat nggak pernah mati Bapak Ibu, dan nggak pernah bertambah, nggak pernah berkurang, karena itu aja mereka. Jadi nggak pernah mati Bapak Ibu. Ya, begitu juga dengan Allah. Allah itu nggak pernah mati. Ya, saudara harus bisa bedakan waktu Yesus bangkit dari kematian, tubuhnya itu Bapak Ibu, tubuh kemuliaan. Ya, nggak ada seperti dia Bapak Ibu. Ya, sampai kata orang Batak, sampai di Batu Polon, ya kan, karena ada orang menggosipi kamu yang nggak bagus, langsung kau datangin ke rumahnya, ya kan. Katanya aku, ya kan, katanya betulnya apa yang akan cakap kan gitu. Yesus Bapak Ibu ngomong sama muridnya, karena para muridnya mengatakan Yesus itu hantu katanya. Jadi Yesus berbicara, lihat, peganglah aku, sampai dipegang semuanya, tangannya, ininya dipegang, ya kan, perutnya Bapak, yang ditusuknya itu dipegang. Terbuka Bapak Ibu bahwa apa kata Yesus? Hantu tidak memiliki daging. Pernyataan Yesus itu luar biasa. Hantu tidak memiliki daging, inilah aku. Ya kan? Jadi Yesus nggak pernah mati, Allah tidak pernah mati, ya kan? Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Kristus, ya, tolonglah bagi para penginjil, ya, berdoalah sebelum menginjil saudara, mau di YouTube, mau di gereja, mau di lingkungan, mau di lapangan atau dimanapun saudara berada, berdoalah kepada Tuhan. Bagi masukan kepada ibu ini, ya, supaya ibu bisa merasakan Allah itu hidup. Berinteraksilah lewat doa Bapak Ibu, lewat pujian, penyembahan pun berinteraksi. Itu namanya berinteraksi Bapak Ibu, ya kan, bergaul akrab dengan Allah seperti Abraham Bapak Ibu. Allah itu kan tembus ruang dan waktu, ya kan, dia di surga, ya kan, tapi seperti dia nggak di surga Bapak Ibu. Karena kalau saudara baca kitab Perjanjian Lama, Abraham itu bergaul akrab dengan Tuhan, dengan Allah yang hidup. Sepertinya Allah itu ada di dekat dia gitu loh. Ya, memang Allah itu ada di surga Bapak Ibu, ya. Tapi kalau saudara baca di Perjanjian Lama, sepertinya Allah itu dekat kali, seperti face to face Bapak Ibu. Kenapa saya bilang face to face? Interaksi mereka luar biasa gitu loh, ya. Waktu Allah berbicara seperti ini, Abraham, Sodom Gomora lo mau kuhancurkan lo, menurutmu gimana, ya kan? Wah, luar biasa kan, Allah itu ngomong seperti itu kepada Abraham. Di sana kan ada si Lot itu anaknya udahnya Bapak Ibu, anaknya. Contohnya, ya, Abraham ini memiliki adik laki-laki, ya kan? Jadi adiknya ini memiliki anak namanya Lot, ya. Jadi Lot itu manggil bapak tua, ya, bapak tua kepada Abraham, karena Abraham bergaul akrab, bersahabat dengan Allah yang hidup, karena Allah hidup bukan mati. Allah datang kepada Abraham seperti face to face Bapak Ibu, ya kan? Mantap kan? Mantap Bapak Ibu. Kalau saya membaca Perjanjian Lama kisah Abraham, kepingin loh gitu loh, aduh, pingin lah gitu kan, merasakan seperti yang dirasakan oleh Abraham gitu loh. Makanya puji Tuhan lah, saya bisa berpengalaman dengan Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi, Tuhan ngomong gitu loh, ya kan, enak, ya kan. Pengalaman saya pernah Bapak Ibu, waktu mau banjir Bapak Ibu, longsor Bapak Ibu, ya, air hujan. Jadi air kami di si kampung ini kan dari gunung Bapak Ibu. Jadi Allah yang hidup menyuruh saya untuk doa peperangan
supaya kampung saya tidak kena banjir Bapak Ibu, karena di sana sudah longsor. Bayangkan Bapak Ibu. Makanya perlu saudara berteman akrab dengan Tuhan supaya ada feedback gitu loh, ya kan? Jadi Abraham sampai ngomong gini Bapak Ibu, aduh janganlah Tuhan, engkau masa gara-gara berapa orang sih Sodom Gomora hancur gitu loh, ya kan? Gimana kalau ada 50 orang bertobat, hancur nggak? Ya udah, nggak apa-apa. Itulah luar biasanya Bapak Ibu, ya. Jadi saudara jangan menganggap Allah itu seperti raja di bumi ini ya. Ada palangnya gitu loh, maksudnya ada pembatasannya, jadi nggak semua orang bisa kan, harus asisten lah, contohnya presiden ya, harus asistennya lah bisa berjumpa dengan dia ya kan. Kayak biasa nggak bisa ya kan. Ini enggak, kalau sama Tuhan Allah yang hidup, dia tidak pandang bulu mau seperti apa dirimu. Kalau saudara datang, dia welcome, jangan welcome Bapak Ibu ya. Jadi saudara jangan merasa asing ya kan, merasa saya nggak layak loh, saya nggak layak. Kita semua layak di hadapannya kalau saudara membuka hati kepadanya. Amin ya. Jadi Abraham bicara, Tuhan nggak ada loh 50 saya dapatkan. Gimana kalau 30? Oke, nggak apa-apa Abraham, ya kan? Abraham pergi. Belum ada dia jumpai ya Ibu. Gimana nih Tuhan? Belum ada. Gimana kalau 10%? Ya udah nggak apa-apa. Abraham pergi Bapak Ibu. Nggak ada dia jumpai Bapak Ibu. Ya, nggak ada orang yang dijumpainya yang bertobat. Ya, jadi begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Kehidupan kita ini, ya, tahun ini adalah tahun kesukaran. Kalau saudara tidak berdoa, ya tidak berinteraksi, bagaimana Tuhan mau memulihkan keadaan saudara? Pasti saudara mengatakan Allah itu kejam, Allah itu mati sehingga saya sakit-sakitan, ya, saya tidak diberikan kesehatan. Pasti saudara akan berkata seperti itu. Tetapi kalau saudara percaya bahwa Allah itu hidup, ya saudara pasti berdoa dong. Berdoa, ya. Mulut ini kegunaannya meminta, Bapak Ibu ya. Berdoa. Ya, kalau kita tidak meminta kesehatan, nggak mungkin datang kesehatan, Bapak Ibu ya. Kalau saudara meminta penyakit, ya datanglah penyakit, Bapak Ibu, ya kan. Tapi kalau saudara meminta sesuatu, Bapak Ibu, ya kesehatan, kesuksesan, uang, datang Bapak Ibu. Asalkan gunakan yang baik lah. Ya nggak mungkin Tuhan berikan aku uang, tapi saudara pergi menjudi, melihat perempuan, ya kan? Ya sembrono lah, ya kan? Tetapi kalau saudara mempergunakan dengan baik, ya pasti Tuhan akan berkati kok. Karena Allah itu hidup, bukan mati, ya. Jadi saudara nggak bisa, nggak apa-apa. Orang kan bisa ditipu, ya kan? Jemaat kan bisa ditipu, nggak apa-apa dong. Ambil uang jemaat, ya kan, uang gereja, ya kan. Jemaat kan bisa ditipu. Allah itu kan mati, dia kan nggak tahu apa-apa. Ya, saya sampai 1 tahun nyuri uang gereja nggak ketahuan kok, nggak Allah hukum karena Allah mati. Saya berzina kok Tuhan nggak tahu, Allah kan mati. Manusia kan bisa tipu, saya kan pendeta, weh. Ya, pakaian pendeta, Bapak, pakaian pendeta. Mana tahu jemaat saya selingkuh dengan asisten saya, ya kan? Ya jemaat bisa saya tipu, tampang segini ya, sok alim gitu ya. Memang manusia bisa saudara tipu, ya kan? Tetapi Allah saudara tidak bisa tipu, karena Allah hidup. Mungkin saudara berpikir, saya sudah 1 tahun, 2 tahun melakukan dosa, belum ada penghukuman, masih aman-aman aja. Saudara berpikir, kalau saudara masih aman-aman aja Bapak Ibu, berarti Tuhan tidak sayang lagi sama saudara. Itu aja perbedaannya. Contoh seperti ini Pak. Kalau ada murid
melakukan kesalahan, gurunya diam, nggak peduli lagi sama dia, itu tanda tanya. Berarti guru itu tidak sayang lagi sama anak itu. Guru itu membiarkan aja, mau mampus kau anak-anak, mau kau seperti apa, terserah, pokoknya ada uang mengalir, ya kan, uang mengalir, ya kan. Jadi pikirkan saudaraku ya, kalau Allah membiarkan saudara berkeliaran melakukan dosa, itu tanda kutip buat saudara. Kenapa Allah tidak langsung menghukum? Ya, berarti Allah sudah ini ya, sudah tidak peduli, ya. Atau seperti Raja Daud, ya kan? Biarkan dari hatinya dia datang sendiri, ya kan? Terlalu lama nanti Bapak Ibu, ya, ya kan? Terlalu lama nanti bertobat, kan? Mengakui kesalahan gitu loh. Raja Daud kan mengakui kesalahan Bapak Ibu, ya kan? Dipikirnya Raja Daud kan pandai Bapak Ibu. Bayangkanlah, istri Uria bisa dinikmati dia Bapak Ibu sampai hamil. Satu istana tidak mengetahui kebusukan dia. Dia berzina dengan istri Uria. Dia bisa menipu manusia Bapak Ibu, ya. Tapi Allah tidak bisa dia tipu, karena Allah hidup. Sampai dia rancangkan pembunuhan Uria supaya dia bisa beristri, ya kan? Diambil istrinya, kan? Karena sudah ambil, mana lagi? Ya, caranya ya buatlah suatu rancangan, kan? Sampai Uria mati dibuatnya Bapak Ibu. Dan itu pun satu istana tidak mengetahui hal itu. Ya, tetapi Allah yang hidup mengetahui rancangan si busuknya si Raja Daud. Apa jadinya Bapak Ibu? Karma berjalan. Bayangkanlah, anaknya sama anaknya berzina Bapak Ibu. Betapa malunya dia seorang raja, anaknya sama anaknya berzina. Anaknya sama anaknya bunuh-bunuhan. Ngeri kan? Dilihat matanya sendiri Bapak Ibu Raja Daud, ya, sampai dikoyaknya jubahnya Bapak Ibu. Karena apa? Karena sangat sadis sekali. Anak-anaknya kena batunya Bapak Ibu, ya. Ya. Jadi saudaraku, Allah itu tidak pernah mati, dia hidup. Makanya saudara berjaga-jagalah, ya, jangan melakukan sembrono. Memang manusia bisa ditipu, tapi Allah tidak bisa ditipu Bapak Ibu, ya. Jadi sampai di sini, semoga Ibu, ya, yang memiliki channel True ID, ya, supaya berinteraksi dengan Allah yang hidup. Dia hidup forever Bapak Ibu, ya, nggak pernah mati. Dia maha hadir, ya. Dia maha hadir. Kapanpun saudara panggil Allah, ya, dia tetap akan datang, ya. Kalau saudara meminta keinginan dari hati, ya kan, berinteraksi dengan dia, gratis loh, ya. Kalau lihat telepon ini bayar, pakai paket pun bayar Bapak Ibu, ya, pakai telepon pun bayar. Jadi untuk Tuhan itu free, gratis Bapak Ibu, ya. Berdoalah, mau dimanapun bisa berdoa, yang tidak perlu harus di gereja, harus di mana-mana pun tetap ada konektif, ya. Kalau enak Bapak Ibu bergaul dengan Allah, ya. Jadi kapanpun Tuhan datang, ya. Ya kan, puji Tuhan lah, ya. Saya merasakan kasih dia, ya kan. Sampai di sini Tuhan berkati.